Nomad Unknown adalah sebuah channel milik seorang perempuan yang berani hidup di jalanan, tinggal di mobil, dan berkemah di tempat-tempat asing. Kontennya selalu terasa nyata, mentah, dan penuh kejujuran. Tapi hari itu, apa yang ia alami bukan sekedar petualangan biasa, melainkan sebuah pengalaman yang membuat bulu kuduk berdiri. Awalnya semuanya tampak indah, jalur pendakian sunyi, hanya suara burung dan angin yang menemani. Ia bersemangat menapaki Wild Azalea Trail di Louisiana, jalur yang terkenal sebagai salah satu yang terbaik. Getting out started on the trail now. It's pretty quiet out here. It's lovely with the birds singing, and every now and then the wind comes through. When I was still getting ready at the trailhead, I encountered 3 young men who are out backpacking on this trail as well, and they let me know that a couple of them had done this trail before. This trail I'm out here hiking is in the Kisatchie National Forest in Louisiana, and it's called the Wild Azalea Trail, and it's arguably the best trail in Louisiana. So, pretty excited. It should also be the season for azaleas. So hopefully we'll get to see some beautiful azaleas in bloom and just restore my mental health. Harapannya sederhana, melihat bunga azalea bermekaran dan menenangkan pikirannya. Namun sejak titik awal jalur, ada sesuatu yang terasa janggal. Ia bertemu seorang pria asing, tidak membawa ransel, hanya sebuah botol air di tangan. Begitu melihatnya, pria itu berbalik arah, seolah menghindar. Tapi itu baru permulaan. You ever just come across somebody and the energy is just off? That is what's been happening to me a little bit today. I'm about 3 miles in and I found this spot that I would really love to camp. But just as I was getting here, I saw somebody that I've seen twice already today. The first time I saw him, he only had a water bottle in his hand, no backpack or anything. And I saw him at the trailhead where I parked my car as I was still pulling things out of my car. And at that point, as soon as he saw me, he sort of turned around and headed back onto the trail. I've seen him 4 times, I just realized. And then I saw him as I was hiking. I'd started with my pack up the trail, and he came from behind me, still with just the water bottle. Sepanjang perjalanan, pria itu muncul lagi dan lagi. 4 kali ia melihat sosok yang sama. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada tindakan nyata yang salah, tapi tatapan kosong, kehadiran berulang, dan aura aneh yang ia bawa membuat suasana semakin mencekam. The next time I saw him, he was at a crossroads, and it looked like he was loading things into his car to leave. But I guess he was pulling a backpack out because even though I didn't say anything to him at that point, I literally just got across this bridge that's behind me and I was filming some of the wild azaleas. And there he came from behind me again, this time with the backpack on, like an overnight backpack. And I said, "Oh, hello again." I might have even filmed that, although I didn't film him. And again, he just said hi. There's nothing concrete that's wrong with any of that, but it's the feeling of it. Bayangkan berjalan sendirian di hutan, lalu terus-menerus bertemu orang asing yang tampak sama dan tidak wajar. Merasa tidak aman, ia mencoba mencari lokasi perkemahan lain yang lebih tersembunyi. Ia menemukan sebuah tempat yang tampak lebih nyaman, lebih terlindung dari jalur utama. Namun saat ia mendekat, sesuatu membuat darahnya berdesir. This area that I was looking across at, you see, there's the bridge, you can see that. And then the backpack's right there. I was thinking I was going to camp over there. But I looked over and I saw this area here, the clearing, and I thought, you know what, that's a bit more hidden from trail. I might feel more comfortable and secure over there, so I came over
Why is there a trail cam pointing to that campsite? I don't really know how those things work. Maybe it's not visible on the camera, but like, what else is it pointing at? Right? The heck? Sebuah kamera jebak atau trail cam terpasang mengarah tepat ke lokasi perkemahan yang ia pilih. Pertanyaan pun muncul di kepalanya. Siapa yang memasang kamera itu? Untuk apa diarahkan ke tempat ini? Apakah mungkin pria yang ia lihat berulang kali adalah orang yang menaruhnya? Bayangan menyeramkan mulai menghantui. Kamera itu seolah menjadi mata yang mengawasi setiap gerakannya. Ditambah fakta, ia sudah melihat pria asing itu 4 kali, selalu muncul di momen tak terduga. Rasa takut berubah menjadi kesadaran. Ia sedang diikuti. Like, here's the trail cam. What is it pointing at? Putting my camera right behind. My backpack is right there. That's where I was gonna camp. Like, that's an established campsite. Looks like this one is too. But what the heck is going on here? First, weird energy. Second, a trail cam pointed at a campsite? I think one strike, two strike. I gotta get out of here before 3 strikes and I'm out. Sendirian jauh di dalam hutan tanpa senjata, dan ada seseorang yang mungkin melacak setiap langkahnya. Situasi itu bukan sekedar tidak nyaman, itu benar-benar menjadi berbahaya. Ia tahu ini bukan tempat yang aman untuk bermalam. 4 kali bertemu pria asing, ditambah kamera misterius yang mengarah ke lokasi perkemahannya, itu sudah cukup menjadi tanda ia harus pergi sebelum berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Dan jika benar pria asing itu yang menaruh kamera, pria itu benar-benar membagongkan. Lisa adalah seorang wanita yang hidup di dalam van, membagikan kesehariannya di channel YouTube Asleep 5 Decade. Biasanya, ia hanya menunjukkan rutinitas van life yang tenang. Tapi kali ini, ia mengalami sesuatu yang benar-benar mengerikan. Sekitar pukul 4 pagi, saat itu ia sedang tertidur lelap. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras tepat di samping telinganya. Bayangkan, di tengah gelap dan sunyi, suara itu muncul begitu dekat. Lisa langsung terbangun, tubuhnya kaku, jantungnya berdegup kencang, tidak tahu harus berbuat apa. Ketukan itu datang lagi, dengan suara gemetar, ia hanya bisa berkata, "Halo?" Namun tidak ada jawaban. Hening, sepi, 15 menit berlalu tanpa kejadian. Tapi, tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Suara itu jelas, semakin dekat, membuat bulu kuduk berdiri. Lisa pun segera menyalakan kamera. Somebody's back here again. I hear footprints. Hello? How can I help you? It's 4:30 in the morning. I don't feel safe. Who are you? Ia memberanikan diri merayap ke bagian depan van untuk melihat keluar. Di kejauhan, sebuah mobil dengan lampu menyala perlahan mundur, seakan mengawasi. Lisa merekam wajahnya sendiri, berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Tapi sebelum ia selesai, langkah kaki itu kembali terdengar. I just don't even know what to make of it. Like, what were they thinking? I do sleep with this beside my bed. And, I never thought that I would have to pull it out or grab it. And I did. I hear footprints. Hear that? Yeah, somebody was just here again 3 times now. The 3rd time I looked out, they were walking on foot.
I seen them walking, and they hid behind the big tree there, and then they went to a car, the same car that was here earlier. Well, that was back, and then it backed away and left again 3 times in one night. This time, they didn't knock though. They were just walking around. I could hear them walking around the van. Pagi harinya, saat Lisa akhirnya keluar, ia menemukan jejak kaki berserakan di sekitar van. Show you. There's mine. See? Right here. Look. Somebody spilled 2 of my water bottles right there. 8 liters of water gone, but I don't know why. I don't know why they were, look, see? And then over here, these are like literally footprints. I never go there. If I collect my snow, I go right on this path and I cross over here, and that's my spot right there. But look, they were actually, there's some more. Banyak penonton percaya bahwa niat awal orang itu hanyalah mencuri barang dari van. Namun setelah mendengar suara Lisa, ia mundur, lalu kembali lagi setelah menyadari bahwa Lisa adalah seorang wanita yang sendirian. Mungkin ia datang dengan maksud yang jauh lebih jahat. Tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi pada malam itu. Untungnya Lisa tetap selamat meski bayangan ancaman itu begitu nyata. 3 kali dalam satu malam, langkah kaki, ketukan, mobil yang mengintai, semua meninggalkan pertanyaan menyeramkan. Apakah itu hanya percobaan pencurian atau ada niat yang jauh lebih menyeramkan? Bagaimana menurut kalian? Wow. Sebelum lanjut, jika kalian menyukai video-video semacam ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video membagongkan lainnya. Terima kasih. Rob Call Nature adalah sebuah channel outdoor tempat sang kreator berbagi petualangan berkemah yang penuh tantangan. Ia sering menguji dirinya dengan cara ekstrim, seperti bermalam tanpa api atau tanpa tempat berlindung. Namun kali ini, ia memilih sebuah lokasi misterius yang ia temukan di peta, sebuah pemakaman Viking. Tidak ada foto, tidak ada informasi jelas di internet, hanya sebuah titik merah di Google Earth. Rasa penasarannya membara. Ia ingin melihat langsung apa yang tersembunyi di sana. Ia mengemudi sejauh mungkin hingga jalan beraspal berakhir. Lokasi itu terlalu dalam di hutan, memaksanya meninggalkan mobil dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tapi sebelum masuk ke hutan, sesuatu yang aneh terjadi. Saat ia menoleh ke belakang, ia melihat beberapa orang sedang memotret mobilnya. Search on Google Earth. If you get close enough to the terrain, there always pops up points of interest. And by pure luck, in the middle of the woods, suddenly popped up a point of interest, and it read Viking Tomb. So I clicked on it, and only one picture taken from that Viking tomb. So I thought that place we have to visit. I just parked my car on the closest road to this place. That's weird. Why would they do that? That really bothered me. Mengapa mereka melakukan itu? Perasaan tidak nyaman mulai merayap. Ketika ia membongkar perlengkapan, sebuah mobil melintas perlahan. Orang di dalamnya menatap tajam, lalu berputar kembali dan mengambil foto plat nomor mobilnya. Rob mencoba menenangkan diri. Mungkin itu pemilik lahan, atau mereka mengira ia adalah seorang pemburu liar. Namun rasa curiga tetap menempel. They made another round and took a picture of my license plate. Maybe it was the landowner. Maybe they thought I was a poacher.
Perjalanan panjang melewati hutan sunyi akhirnya membawanya ke pemakaman Viking. Ia memasang hamok, bersiap untuk bermalam. Tapi tiba-tiba salju mulai turun, menutupi hutan dengan keheningan yang dingin dan mencekam. It's 11 o'clock and I've been laying here for about 4 hours. The wind is really cooling down this shelter, even though I'm all tucked in and I've got hand warmers, 4 of them. I just can't seem to get warm, so I'm just laying here shivering. I'm going to pull the plug on this one. Am I hypothermic? No, but it's really uncomfortably cold. We are going to get up, back up, and hike out in the night. Malam itu, ia berbaring menggigil. Ia mencoba bertahan, namun suhu terus merosot. Tubuhnya semakin membeku. Ia sadar jika memaksa bertahan, itu bisa berakhir fatal. Dengan berat hati, ia memutuskan kembali ke mobil. Namun ketika akhirnya tiba, ia menemukan sesuatu yang membuatnya kebingungan. Well, I found her. My princess in shiny armor. Well, someone has been interested in my car. I knew there was something off. These are not my footprints. The left one is mine, and the right one is the visitor in the night. When we headed out, someone took a picture of my car. Well, maybe they're as curious as I am. Well, that's the... let's just get out of here. Ada jejak kaki segar di salju, tepat di samping mobilnya. Salju turun sepanjang ia berada di pemakaman Viking. Artinya jejak itu baru saja dibuat. Seseorang benar-benar mendekati mobilnya, mungkin bahkan masih berada di sekitar. Rasa tidak nyaman berubah menjadi ketakutan. Ia merasa diawasi, seolah ada mata yang mengintai dari balik pepohonan gelap. Ia segera masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Pertanyaannya, apakah Rob bereaksi berlebihan? Atau memang ada alasan nyata untuk merasa bahwa seseorang benar-benar mengikutinya? Amanda adalah seorang pembuat konten yang biasanya membagikan kisah perjalanan fun life-nya penuh dengan tawa, api unggun, dan pemandangan indah. Hampir semua perjalanannya terlihat menyenangkan, damai, dan bebas masalah. Tapi kali ini, sesuatu yang lebih gelap terjadi. Sesuatu yang membuat udara pagi itu terasa menekan dan penuh ancaman. Shoot me! Help! 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 Selama 4 hari sebelumnya, seorang pria asing sempat muncul sekali. Tatapannya mencurigakan, gerak-geriknya tidak wajar, lalu ia pergi begitu saja. Amanda sempat mengabaikannya, menganggap itu hanya kebetulan. Namun pagi itu, sekitar pukul 7, suasana berubah drastis. Dari dalam van, Amanda mendengar teriakan-teriakan yang bukan sekedar keras, tapi penuh rasa putus asa, seperti jeritan seseorang yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dengan hati berdebar, Amanda keluar. Di hadapannya, sebuah adegan yang membuat bulu kuduk berdiri. Everyone tries to kill me! With no exception! No matter what I do to Cam! I don't have a life!
I cannot love. I have no purpose. Kill me. I cannot love. Did you make the call, Dan? Huh? Did you make a call? No. Oh, I thought he said you were calling. Huh? Here. I need that. I've got him. I can't call because I got him on here. Can you call the authorities? Suasana menjadi kacau. Kata-kata pria itu seperti teriakan dari seseorang yang terjebak di antara kewarasan dan kegilaan. Amanda merasakan ketakutan yang nyata. Ketakutan bahwa sesuatu yang mengerikan bisa terjadi kapan saja. Right now, shoot me. You said Adler. Shoot me. Help! 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 Shoot me! Help me! Polisi akhirnya dipanggil, tapi ketika mereka tiba, pria itu sudah lenyap dan menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda keberadaannya, hanya sisa ketegangan yang menggantung di udara. Dua pria yang ada di sana berusaha menenangkan keadaan, berbicara dengan suara tegas namun terkendali, mencoba mencegah situasi semakin buruk. Amanda kemudian mengungkapkan bahwa mereka membawa senjata api. Jika pria itu mendekat lebih jauh atau menjadi agresif, mereka mungkin harus bertindak demi mempertahankan diri. Syukurlah kedua pria itu yang pertama maju. Kehadiran mereka mungkin menjadi alasan mengapa situasi tidak berubah menjadi tragedi. Namun Amanda tak bisa berpikir, bagaimana jika saat itu hanya ada perempuan? Bagaimana jika ia dan teman-temannya harus menghadapi pria yang tak terduga itu sendirian? Bayangan itu menakutkan, lebih sulit, lebih berbahaya, dan mungkin berakhir dengan cara yang tidak bisa dibayangkan. Amanda mengaku inilah ketakutan terbesar ketika ia pergi hanya dengan teman-teman perempuan. Kejadian ini menjadi pengingat yang mengerikan. Di balik perjalanan yang indah, selalu ada kemungkinan bahaya yang mengintai. Satu teriakan, satu langkah mendekat bisa mengubah perjalanan santai menjadi mimpi buruk. Pada akhirnya, meski sebagian perjalanan aman, momen seperti ini menunjukkan betapa cepatnya keadaan bisa berubah. Dan di dunia yang penuh ketidakpastian, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung yang bisa membuat perbedaan antara keselamatan atau bencana. Dor.